Pekawan di luar negeri melakukan gerakan apa yang mereka namakan exit poll. Sebenarnya apa sih exit poll itu? Exit poll itu adalah sebuah metode untuk tahu pilihan seseorang sesudah orang itu keluar dari bilik TPS setelah mereka mencoblos. Jadi ketika ada orang keluar bilik TPS, terus ada komunitas yang bertanya, kamu pilih siapa? Yang mau jawab ya jawab, nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tetapi di era media sosial sekarang ini, orang cenderung sudah tidak menyembunyikan siapa pilihannya lagi. Mereka lebih suka pamer siapa yang mereka pilih, karena itu bentuk pernyataan sikap yang harus disuarakan. Dan berdasarkan hasil exit poll yang dilakukan di beberapa negara, ternyata banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri itu memilih Ganjar Mahfud. Dan hasilnya menarik. Kalau bisa saya katakan, hasil dari exit poll di luar negeri itu ternyata nggak seperti yang digambarkan di survei-survei di Indonesia, bahwa Prabowo akan menang satu putaran, tetapi justru Prabowo tidak lolos putaran kedua. Berdasarkan halaman melbournepemilu.com, disebutkan di sana bahwa di Melbourne, Australia saja, total pemilih Ganjar Mahfud ada di urutan pertama sebesar lebih dari 56%. Sedangkan Anies nomor 2 dan Prabowo paling buncit. Sedangkan di Hong Kong, Ganjar Mahfud kembali menduduki peringkat pertama dengan hasil lebih dari 54% suara. Prabowo nomor 2 dan Anies nomor buncit. Di Eropa, selain di Inggris ya, Ganjar Mahfud lagi-lagi nomor 1, sedangkan Anies nomor 2 dan Prabowo lagi-lagi di nomor buncit. Dan di New York, kabar yang terbaru, Ganjar Mahfud lagi-lagi nomor 1 dengan perolehan 40%-an suara. Apakah hasil exit poll ini harus dipercayai? Ya terserah aja. Yang pasti hasil exit poll ini bukan perhitungan dari lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum. Dalam penghitungan suara, ada beberapa metode yang biasa dilakukan oleh masyarakat sendiri yang bernama exit poll. Ada juga penghitungan yang dilakukan oleh lembaga survei bernama quick count atau hitung cepat. Nah, nanti yang resmi akan dilakukan oleh KPU yang diberi nama real count. Tetapi dari hasil exit poll di beberapa negara yang dilakukan oleh kawan-kawan diaspora yang tinggal di sana, kita bisa mendapatkan gambaran utuh bagaimana Ganjar Mahfud diterima dengan baik sebagai pasangan calon yang disukai oleh mereka. Ganjar yang merakyat dan Mahfud MD yang tegak lurus terhadap konstitusi dianggap sosok yang paling mumpuni sebagai pengganti Jokowi. Sebagai catatan ya, para pemilih di luar negeri ini di tahun 2019 lalu adalah mereka juga yang memenangkan Jokowi di 94 negara. Jadi meski suara mereka nggak bisa dibilang sebagai ukuran resmi, tetapi kita setidaknya bisa melihat gambaran bagaimana kira-kira hasil pemilu nanti di Indonesia. Dan Ganjar Mahfud MD berpotensi jadi juara. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Denny Siregar. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara kita ini sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk kita bahas, karena beliau membahas soal Ganjar Mahfud MD. Ganjar adalah calon presiden Republik Indonesia dan Mahfud MD adalah sebagai wakil dari Ganjar Pranowo dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Ganjar Mahfud memenangkan di luar negeri dengan peringkat pertama. Wajar karena mereka sudah diakui, karena mereka lebih berpengalaman dan sudah teruji dan tidak pernah cacat hukum dan tidak pernah melanggar hak asasi manusia. Mereka memenangkan di sana dengan memiliki 56%.
bisa saja mereka menang nantinya di Indonesia ini. Memang layaknya mereka menjadi pemimpin di NKRI ini karena mereka bersih dan tidak melanggar konstitusi. Orang-orang di sana akan lebih sadar mana yang pantas, mana yang tidak pantas menjadi pemimpin. Hai teman-teman, sadarlah kita. Apakah kita mau memilih orang yang gemoy atau orang yang cacat hukum? Tentunya saya pribadi tidak memilih oleh orang-orang seperti itu. Pilihlah Ganjar yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki pengalaman yang sudah jauh berbeda, dan apalagi Prof. Mahfud sebagai mantan MK. Ganjar sudah 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan bahkan dia sudah memberantas korupsi di Jawa Tengah. Tingkat korupsi di Jawa Tengah sudah makin berkurang, bahkan bisa dikatakan tidak ada, dan beliau pun tak pernah terjerat kasus korupsi. Kalaupun nantinya teman-teman, kalau misalnya Prabowo Subianto menang, itu tandanya tidak ada. Apakah ini kecurangan? Mungkin teman-teman bisa melihat, apalagi ketidaknetralan Pak Jokowi dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Melihat hasil survei Ekspol di luar negeri, Ganjar Mahfudlah yang paling unggul, tetapi di KPU malah mengancam di sana. Seperti yang dikatakan oleh Denny Siregar tadi. Bagaimana tanggapan teman-teman melihat seperti itu? Ayolah, jujurlah dalam kontestasi demokrasi di tahun 2024 ini. Kita hanya memilih pemimpin yang mampu bekerja, bukan hanya duduk di istana. Seperti Ganjar Mahfud yang memiliki power yang sangat besar dan potensi yang sangat besar, merekalah yang layak menjadi pemimpin di NKRI ini. Teman-teman, kalau kita lihat situasi politik yang saat ini memang sangat memanas karena Jokowi memihak kepada Prabowo Subianto, padahal Jokowi adalah salah satu kader partai PDIP. PDIP mengusut Ganjar mencalonkan calon presiden Republik 2024 ini. Malah Jokowi berpindah kepada Prabowo. Inilah pengaruhnya, bahwasanya menurunlah pemihakan kepada Prabowo karena Jokowi. Kita bisa lihat di luar negeri, lebih besar dan lebih unggullah Ganjar Mahfud. Mereka sadar, mereka tahu cawe-cawe yang terjadi di negara ini. Jangan biarkan mereka memimpin NKRI ini yang cacat hukum, yang melanggar kode etik di MK. Kita harus memberantas semua. Jangan biarkan politik dinasti memimpin NKRI ini. Kita tidak tahu ke depannya teman-teman. Kita tidak tahu ke depannya apa yang terjadi. Maka analisislah mulai sekarang agar kita tidak salah memilih pemimpin. Baik teman-teman, kita harus menentukan siapa pemimpin kita, siapa yang tidak menjadi pemimpin. Menurut saya, Ganjarlah yang layak menjadi pemimpin NKRI ini. Mereka yang sangat bersih, apalagi Ahok telah bergabung kepada Ganjar. Ahok yang memiliki integritas yang tinggi, yang kejujurannya bisa dibilang rata-rata 99%. Dia rela keluar dari kabinet Pak Jokowi karena mendukung orang-orang yang memiliki pengalaman yang tinggi seperti Ganjar Mahfud. Teman-teman, ini adalah hari pencoblosan. Saya yakin teman-teman sudah mencoblos yang tepat, yang memimpin NKRI ini bukan berdasarkan kasihan, bukan berdasarkan gemoy, tetapi teman-teman memilih salah satu paslon yang emang visi misinya jelas dan program-program untuk kedepannya jelas. Jangan karena kasihan, jangan karena suka goyang-goyang, jangan karena suka joget-joget. Jangan teman-teman, jangan mengikuti tren-tren TikTok, tetapi lihatlah ke depannya. Apakah yang terjadi nantinya ketika ini memimpin? Apakah Indonesia ini lebih maju? Apakah Indonesia lebih mundur? Jangan teman-teman, kita harus melihat
agar kita tidak salah memilih pemimpin. Mungkin saja teman-teman melihat edukasi hanya tren-trenan karena adanya Pak Jokowi malah memilih. Tetapi kita harus melihat teman-teman, jangan biarkan mereka orang-orang yang melanggar, yang hanya haus kekuasaan. Ya, siapapun nanti pemimpin kita doakan saja yang menjalankan amanah. Jangan hanya di saat kampanye mereka dekat kepada masyarakat, hanya dekat kepada masyarakat, hanya kepentingan kepribadiannya. Jangan modal seperti itu. Tetapi ketika nanti duduk di bangku presiden, setidaknya mereka harus mengayomi masyarakat dengan baik dan melaksanakan visi misinya dan melaksanakan program-programnya. Jangan hanya omong di awal. Banyak yang terjadi saat itu. Bahkan pemimpin-pemimpin daerah maupun DPR banyak yang melakukan seperti itu. Ketika mereka terpilih, maka lupalah jajaran-jajaran yang dibawa, lupalah janji-janji manis mereka. Jangan hanya janji di awal, tetapi buktikanlah kinerja, maka masyarakat akan menghormati segala apa yang dikatakan di dalam kampanye. Teman-teman, carilah pemimpin yang mampu untuk bekerja, bukan hanya duduk di istana yang hanya menikmati AC, tetapi carilah pemimpin yang mampu untuk belusukan ke berbagai daerah. Jangan hanya duduk istana, karena seorang pemimpin harus mendengarkan keluh kesah dari masyarakat, mendengarkan berapa dana-dana yang dikeluarkan kepada desa agar masyarakat sejahtera, agar rakyat merasa disayangi oleh pemimpin-pemimpin. Bukan hanya masalah kampanye ini kita gila-gilaan untuk mendekati masyarakat, tetapi bagaimana kita nanti ketika kita terpilih, apakah sesuai dengan janji kita atau tidaknya. Kita bisa melihat ketika mereka sudah terpilih. Kasihlah kepada orang-orang yang gila kekuasaan. Terlihatlah potensinya ketika dia duduk di bangku tersebut. Apakah dia mampu? Ya, bisa saja masyarakat akan menurunkan, karena masyarakat juga bisa menurunkan dari bangku presiden seperti masa Soeharto. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.